Kisah Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Sang pengarang kitab Al-Ihya Ulumuddin. Sang Hujatul Islam. Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan Hujatul Islam, argumentator Islam, karena jasanya yang besar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan 1059 Masehi di Ghazala, suatu kota kecil yang terletak di Tus wilayah Khurasah yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya adalah seorang pengrajin wol sekaligus sebagai pedagang hasil tenunannya, dan taat beragama, mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, seperti terlihat pada simpatiknya kepada ulama dan mengharapkan anaknya menjadi ulama yang selalu memberi nasihat kepada umat. Itulah sebabnya, ayahnya sebelum wafat menitipkan anaknya Imam Al-Ghazali, dan saudaranya Ahmad ketika itu masih kecil dititipkan pada teman ayahnya, seorang ahli tasawuf untuk mendapatkan bimbingan dan didikan. Meskipun dibesarkan dalam keadaan keluarga yang sederhana tidak menjadikan beliau merasa rendah atau malas, justru beliau semangat dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, dikemudikan beliau menjelma menjadi seorang ulama besar dan seorang sufi. Dan diperkirakan Imam Ghazali hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang sufi sampai usia 15 tahun, 450 sampai 456. Perjalanan Imam Ghazali dalam memulai pendidikannya di wilayah kelahirannya. Kepada ayahnya beliau belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu keagamaan inak lain, dilanjutkan di Tus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Setelah beliau belajar pada teman ayahnya, seorang ahli tasawuf, ketika beliau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keduanya, beliau mengajarkan mereka masuk ke sekolah untuk memperoleh selain ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari pokok Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di antara kitab-kitab hadis yang beliau pelajari, antara lain, Sahih Bukhari, beliau belajar dari Abu Sa'al Muhammad bin Abdullah Al-Hafsi. Sunan Abi Daud, beliau belajar dari Al-Hakim Abu Al-Fat Al-Hakimi. Maulid An-Nabi, beliau belajar pada dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Hawani. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim, beliau belajar dari Abu Al-Fatiyan, Umar Al-Ruwasai. Begitu pula diantaranya bidang-bidang ilmu yang dikuasai Imam Al-Ghazali, Ushul Al-Din, Ushul Fiqh, Mantik, Filsafat, dan Tasawuf. Santunan kehidupan sebagaimana lazimnya waktu beliau untuk belajar fiqh pada Imam Haramain, beliau dalam belajar bersungguh-sungguh sampai mahir dalam mazhab, khilaf perbedaan pendapat perdebatan, mantik, membaca hikmah, dan falsafah. Imam Haramain menyikapinya sebagai lautan yang luas. Setelah Imam Haramain wafat kemudian beliau pergi ke Baghdad dan mengajar di Nizamiyah. Beliau mengarang tentang mazhab kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan Al-Khulasoh. Dalam usul fikih beliau mengarang kitab Al-Mustasfa, kitab Al-Manhul, Bidayatul Hidayah, Al-Ma'lad fil Hilafiyah, Syifa Al-Alil fi Bayani Masailit dan kitab-kitab lain dalam berbagai fan. Antara tahun 465 sampai 470 Hijriah, Imam Al-Ghazali belajar fikih dan ilmu-ilmu dasar yang lain dari Ahmad Al-Razazki di Tus, dan dari Abu Nasr Al-Ismaili di Jurjan. Setelah Imam Al-Ghazali kembali ke Tus, dan selama 3 tahun di tempat kelahirannya, beliau mengaji ulang pelajaran di Jurjan sambil belajar tasawuf kek pada Yusuf Al-Nasaj. Pada tahun itu Imam Al-Ghazali berkenalan dengan Al-Juwaini dan memperoleh ilmu kalam dan mantik. Menurut Abdul Ghafur itu Ismail Al-Farisi, Imam Al-Ghazali menjadi pembahas paling pintar di zamannya. Imam Haramain merasa bangga dengan prestasi muridnya. Walaupun kemasyhuran telah diraih Imam Al-Ghazali, beliau tetap setia terhadap gurunya sampai dengan wafatnya pada tahun 478 sebelum Al-Juwani wafat, beliau memperkenalkan Imam Al-Ghazali kepada Nizam Al-Mulk, Perdana Menteri Sultan Saljuk Malik Shah. Nizam adalah pendiri Madrasah Al-Nizamiyah. Di Naisabur ini Imam Al-Ghazali sempat belajar tasawuf kepada Abu Ali Al-Fadl Ibn Muhammad Ibn Ali Al-Farmadi, wafat 477 Hijriah, 1084 Masehi. Setelah gurunya wafat, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju negeri Askar untuk berjumpa dengan Nizam Al-Mulk. Di daerah ini beliau mendapat kehormatan untuk berdebat dengan ulama. Dari perdebatan yang dimenangkan ini, namanya semakin populer dan disegani karena keluar dan ilmunya. Pada tahun 484 H. 1091 M, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah. Ini dijelaskan salam bukunya Al-Munqidh min Dahalal.
Selama mengajar di madrasah dengan tekunnya Imam Al-Ghazali mendalami filsafat secara otodidak, terutama pemikiran Al-Farabi, Ibn Sina Ibn Miskawi dan Ikhwan Al-Safa. Penguasaannya terhadap filsafat terbukti dalam karyanya seperti Al-Maqasid Falsafah Tuhaful Al-Falasiyah. Pada tahun 488 Hijriah, 1095 Masehi, Imam Al-Ghazali dilanda keraguan skeptis terhadap ilmu-ilmu yang dipelajarinya, hukum teologi dan filsafat. Keraguan pekerjaannya dan karya-karya yang dihasilkannya, sehingga beliau menderita penyakit selama 2 bulan dan sulit diobati. Karena itu, Imam Al-Ghazali tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah, yang akhirnya beliau meninggalkan Baghdad menuju kota Damaskus. Selam kira-kira 2 tahun Imam Al-Ghazali di kota Damaskus beliau melakukan uslah, riyadah, dan mujahadah. Kemudian beliau pindah ke Bait Al-Maqdis Palestina untuk melakukan ibadah serupa. Setelah itu tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji dan menziarahi makom Rasulullah. Sepulang dari Tanah Suci, Imam Al-Ghazali mengunjungi kota kelahirannya di Tus. Disinilah beliau tetap berkholwat dalam keadaan skeptis sampai berlangsung selama 10 tahun. Pada periode itulah beliau menulis karyanya yang terkenal, Ihya Ulumuddin al-Din, The Revival of the Religious, menghidupkan kembali ilmu agama. Karena disebabkan desakan pada Madrasah Nizamiyah di Naisabur tetapi berselang-selam 2 tahun. Kemudian beliau madrasah bagi para fuqaha dan jawiyah atau hanakoh untuk para mustafifah. Di kota inilah, Tus beliau wafat pada tahun 505 Hijriah, tanggal 1 Desember tahun 1111 Masehi. Abul Fajar Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Asabat, Indah Amanat mengatakan, Ahmad saudaranya Imam Al-Ghazali berkata pada waktu subuh, Abu Hamid berwudu dan melakukan sholat. Kemudian beliau berkata, ambillah kain kafan untukku. Kemudian ia mengambil dan menciumnya lalu meletakkan di atas kedua matanya. Beliau berkata, aku mendengar dan taat untuk menemui Al-Malik. Kemudian menjulurkan kakinya dan menghadap kiblat. Imam Al-Ghazali yang bergelar Hujatul Islam itu meninggal dunia menjelang matahari terbit di kota kelahirannya, Tus, pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali dimakamkan di Zahir Al-Tabiran, ibu kota Tus. Imam Al-Ghazali dalam perjalanan menuntut ilmunya mempunyai banyak guru, di antaranya guru-guru Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Abu Sa'al Muhammad ibn Abdullah Al-Hafsi, beliau mengajar Imam Al-Ghazali dengan kitab Sahih Bukhari. Abul Fath Al-Hakimi At-Tusi, beliau mengajar Imam Al-Ghazali dengan kitab Sunan Abi Daud. Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Hawari, beliau mengajar Imam Ghazali dengan kitab Maulid An-Nabi. Abu Al-Fatiyan, Umar Al-Ruwasi, beliau mengajar Imam Al-Ghazali dengan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dengan demikian guru-guru Imam Al-Ghazali tidak hanya mengajar dalam bidang tasawuf saja, akan tetapi beliau juga mempunyai guru-guru dalam bidang lainnya, bahkan kebanyakan guru-guru beliau dalam bidang hadis. Imam Al-Ghazali mempunyai banyak murid, karena beliau mengajar di Madrasah Nizamiyah di Naisabur. Di antara murid-murid beliau adalah Abu Tahir Ibrahim ibn Mutahhir Al-Shebak Al-Jurjani, Abu Fath Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Burhan 474-518 Hijriah. Semula beliau bermazhab Hambali, kemudian setelah beliau belajar kepada Imam Ghazali, beliau bermazhab Syafi'i. Di antara karya-karya beliau Al-Awsat, Al-Wajiz, dan Al-Wushul. Abu Talib, Abdul Karim bin Ali bin Abi Thalib Al-Razi, beliau mampu menghafal kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Di samping itu beliau juga mempelajari fiqh kepada Imam Al-Ghazali. Abu Hasan Al-Jamal Al-Islam, Ali bin Musalem bin Muhammad As-Salami. Karyanya Ahkam Al-Hanatsi. Abu Mansur Said bin Muhammad Umar, beliau belajar fiqh pada Imam Al-Ghazali sehingga menjadi ulama besar di Baghdad. Abu Al-Hasan Sa'ad Al-Her bin Muhammad bin Sal Al-Ansari Al-Maghribi Al-Andalusi, beliau belajar fiqh pada Imam Ghazali di Baghdad. Abu Said Muhammad bin Yahya bin Mansur Al-Naisabur, beliau belajar fiqh pada Imam Al-Ghazali. Di antara karya-karya beliau adalah Al-Muhit fi Sar Al-Wasit fi Masail, Al-Khilaf. Abu Abdullah Al-Husain bin Hasr bin Muhammad, beliau belajar fiqh pada Imam Al-Ghazali. Di antara karya-karya beliau adalah Minhaj Al-Tauhid dan Tahrim Al-Ghibah. Karya-karya Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali termasuk penulis yang tidak terbandingkan lagi. Kalau karya Imam Al-Ghazali diperkirakan mencapai 300 kitab, di antaranya adalah 1. Maqasid Al-Falasifah, tujuan para filosof, sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafah.
2. Tahaful al-Falasifah, Kekacauan Pikiran Para Filosofi. Buku ini dikarang sewaktu berada di Baghdad dikala jiwanya dilanda keraguan-raguan. Dalam buku ini Al-Ghazali mengancam filsafat dan para filosof dengan keras. 3. Miyar al-Ilmi, Miyar Almi, Kriteria Ilmu-Ilmu. 4. Ihya Ulumuddin, Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama. Kitab ini merupakan karyanya yang terbesar selama beberapa tahun, dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus yang berisi panduan fikih, tasawuf, dan filsafat. 5. Al-Munshiz min al-Dalal, Penyelamat dari Kesesatan. Kitab ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. 6. Al-Ma'arif al-Aqliyah, Pengetahuan yang Nasional. 7. Miskiat al-Anwar, Lampu yang Bersinar. Kitab ini berisi pembahasan tentang akhlak dan tasawuf. 8. Minhaj al-Abidin, Jalan Mengabdikan Diri Terhadap Tuhan. 9. Al-Iqtisad fi al-I'tiqad, Modernisasi dalam Akidah. 10. Ayyuha al-Walad. 11. Al-Mustashifa. 12. Ilham al-Awaman, Ilmal Kalam. 13. Mizan al-Amal. 14. Akhlak al-Abros wa Anajah min al-Asyar, Akhlak orang-orang baik dan keselamatan dari kejahatan. 15. Asrar Ilmu Adin, Rahasia Ilmu Agama. 16. Al-Wasit, yang Pertengahan. 17. Al-Wajiz, yang Ringkas. 18. As-Sariyah ila Makarim As-Syahiyah, Jalan Menuju Syariat yang Mulia. 19. Al-Hibr al-Masbuk fi Nasiho al-Mutuk, Barang Logam Mulia Uraian tentang Nasihat kepada Para Raja. 20. Al-Manhul min Ta'liqo al-Usyul, Pilihan yang tersaing dari noda-noda usyul fikih. 21. Sifa al-Qalil fi Bayan al-Syaban wa al-Muhil wa Masalik et-Tawil, Obat Orang Dengki, penjelasan tentang hal-hal samar serta cara-cara penglihatan. 22. Tarbiyatul Aulad fi Islam, Pendidikan Anak di dalam Islam. 23. Tahzib al-Usyul, Elaborasi terhadap ilmu usyul fikihah. 24. Al-Ikhtisos fi al-Iqtisad, Kesederhanaan dalam Beritikot. 25. Yakut et-Tawil, Permata Tawil dalam menafsirkan Al-Quran. Walaupun kemasyhuran telah diraih Imam Al-Ghazali, beliau tetap setia terhadap gurunya dan tidak meninggalkannya sampai dengan wafatnya pada tahun 478 Hijriah. Sebelum Al-Juwami wafat, beliau memperkenalkan Imam Al-Ghazali kepada Nidam al-Mulk, Perdana Menteri Sultan Saljuk Malik Shah. Nidam adalah pendiri Madrasah Al-Nizamiyah. Di Nasabur ini Imam Al-Ghazali sempat belajar tasawuf kepada Abu Ali Al-Fadl ibn Muhammad ibn Ali Al-Farmadi, wafat 477 Hijriah, 1084 Masehi. Setelah gurunya wafat, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju negeri Askar untuk berjumpa dengan Nizam al-Mulk. Di daerah ini beliau mendapat kehormatan untuk berdebat dengan para ulama. Dari perdebatan yang dimenangkan ini, namanya semakin populer dan disegani karena keluasan ilmunya. Pada tahun 484 Hijriah, 1091 Masehi, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah. Ini dijelaskan dalam bukunya Al-Munqidh min al-Dahalal. Selama mengajar di madrasah dengan tekunnya Imam Al-Ghazali mendalami filsafat secara otodidak, terutama pemikiran Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Miskawi dan Ikhwan al-Safa. Penguasaannya terhadap filsafat terbukti dalam karyanya seperti Falsafah Tuhfatul al-Falasifah. Pada tahun 488 Hijriah, 1095 Masehi, Imam Al-Ghazali dilanda keraguan skeptis terhadap ilmu-ilmu yang dipelajari, hukum teologi dan filsafat. Keraguan pekerjaannya dan karya-karya yang dihasilkannya, sehingga beliau menderita penyakit selama 2 bulan. Pada masa pemerintahan Bani Saljuk, Universitas Baghdad dan Universitas Naisabur merupakan perguruan tinggi terkemuka. Dari kedua perguruan tinggi ini tercetak lulusan yang berintelektual tinggi. Tak heran, kedua universitas ini merupakan dambaan setiap orang untuk menimba ilmu di dalamnya. Semasa Abu Ma'ali, Imam Al-Haramain menjabat rektor dan guru besar Universitas Naisabur, ratusan ribu mahasiswa giat menghadiri kuliah-kuliahnya. Para mahasiswa itu mencatat dan menghafal yang diajarkan Abu Ma'ali dan Imam Al-Haramain. Di antara ratusan ribu mahasiswa tersebut muncul 3 mahasiswa yang betul-betul cemerlang dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka adalah Muhammad Al-Ghazali, Qiyasari, dan Ahmad bin Muhammad Al-Hawafi. Bahkan Imam Al-Haramain pernah menjuluki ketiganya dengan sebutan, Al-Ghazali adalah samudera yang bergelombang,
Qiyasari singa pemburu, dan Al-Hawafi api yang membakar. Ucapan Imam Al-Haramain tentang ketiga orang itu menjadi buah bibir di hampir setiap mahasiswa. Dari ketiga orang itu, Al-Ghazali lah yang lebih menonjol. Ialah yang menjadi bintang dan buah hati Civitas Akademika Universitas Naisabur. Sepeninggal Imam Al-Haramain, wafat pada 478 Hijriah, tidak ada orang yang sejajar di negeri itu. Al-Ghazali memutuskan untuk pergi mengunjungi Wazir Saljuk yang arif, Khawaja Nizamul Mulk, yang senantiasa dikelilingi oleh cendekiawan-cendekiawan dan orang yang berwibawa. Di sini Al-Ghazali mendapatkan sambutan dan penghargaan yang serupa. Dalam acara-acara, diskusi dan mubahatsah, dialog, ia senantiasa mengungguli lawan-lawannya. Dengan mengandalkan kemampuan intelektual dan kepandaiannya dalam memecahkan berbagai masalah, akhirnya pada 484 dengan penuh keagungan dan sambutan yang hangat, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor Universitas Baghdad. Berarti Al-Ghazali telah memegang suatu jabatan akademis dan ruhani yang paling tinggi di zamannya. Meski kini Al-Ghazali sudah menduduki kedudukan yang terhormat, guncangan jiwa yang ia rasakan sebelumnya bertambah terasa menekan. Kedudukan dan seluruh keagungan yang didapatnya itu justru menyulut tekanan perasaannya. Selama masa studi, Al-Ghazali selalu mencari sesuatu untuk dirinya, keyakinan, ketenangan, dan tumanina anafas. Popularitas dan kebesaran yang diraihnya tidak dapat mengobati luka batinnya itu. Dalam posisi dunianya yang paling tinggi itu dirasa mengotori dirinya dalam mencapai hakikat kebenaran yang sejati sekaligus mengobati lukanya itu. Ia menyadari, dengan argumentasi dan diskusi-diskusi, dahaga ruhnya kian mencekik tidak akan terpuasi. Ia tahu, dengan belajar dan mengajar, riset dan diskusi, tidak akan memadai. Perlu sekali melakukan sair dan suluk perjalanan mencari dan mengenal rububiyah Allah dan ubudiyah hamba, berusaha membersihkan ruh dari sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat terpuji dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali berkata kepada dirinya, bahwa arak, apabila namanya saja, tidak akan mengakibatkan mabuk, roti, apabila hanya namanya, tidak akan memberi rasa kenyang, dan obat, apabila hanya nama, tidak akan memberikan kesembuhan, begitu pula diskusi tentang hakikat, kebenaran, dan kebahagiaan, juga tidak akan memberikan ketenangan, keyakinan, dan tumanina anafas ketenangan jiwa. Menurutnya, untuk mencapai hakikat, harus suci dan ikhlas, dan ini tidak bisa dicapai dengan cinta dunia, ketenaran, dan pangkat. Goncangan itu terus bergejolak dalam diri Al-Ghazali. Selama 6 bulan penyakit itu dideritanya bagaikan tumor yang ganas, hingga sampai mengganggu tidur dan makannya. Mulut Al-Ghazali tidak mau lagi berbicara dan berdiskusi. Akhirnya ia menderita sakit mah. Para dokter mengatakan, Al-Ghazali mengalami gangguan jiwa. Al-Ghazali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya melepaskan diri dari derita itu. Hingga sampai suatu saat ia merasa bahwa segala kebesaran dan keagungannya menjadi sangat tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan alasan pergi ke Makkah, Al-Ghazali meninggalkan kota Baghdad. Setibanya di suatu tempat, dan orang yang mengantarnya sudah kembali lagi, Al-Ghazali mengubah haluannya ke arah Syam dan Baitul Maqdis. Ditanggalkan jubah kebesarannya agar tidak dikenal dan diganggu orang dalam menelusuri perjalanannya. Lama sekali ia menyelami samudera siar dan suluk hingga tercapailah apa yang diidam-idamkannya, al-yakin dan tumanina anafas, keyakinan dan ketenangan jiwa. 10 tahun ia tenggelam dalam tafakur, kahwat, dan riyadah, dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.